Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pada malam hari ini, Kamis 16 Desember 2021, sebelum kita terlelap untuk beristirahat, melepaskan segala beban dan kelelahan kita sepanjang hari ini, alangkah baiknya kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas hari yang telah diberikan kepada kita. Maka marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas pasal 7 ayat 24 sampai 30. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dari kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan singkat kita pada malam hari ini yaitu mengenal pribadi yang rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat-ayat sebelumnya dikisahkan bahwa suruhan Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus untuk menanyakan, apakah Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan Allah atau bukan? Dan jawaban Yesus adalah, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hal ini dapat kita lihat dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 23. Jawaban Yesus kepada suruhan Yohanes semakin menegaskan dan meneguhkan pewartaan tentang datangnya Sang Mesias. Walaupun Yesus memuji sebagai yang lebih dari seorang nabi dan tidak ada seseorang yang lebih besar daripadanya, namun Yohanes tetap pada keyakinannya bahwa Yesus harus menjadi semakin besar dan ia harus menjadi semakin kecil. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa tugas utamanya adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes bahkan mengatakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Serunya dalam kesetiaan akan tugas dan panggilan hidupnya. Saudara-saudari terkasih, bercermin pada dua pribadi ini, kita dapat meneladani sikap kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Ia tidak menggunakan kesempatan di mana banyak orang yang datang kepadanya menjadi muridnya dan memberi diri untuk dibaptisnya sebagai kesempatan untuk memegahkan diri. Namun ia justru semakin menegaskan bahwa dirinya harus menjadi semakin kecil.
dan setiap orang diarahkan untuk mencapai pada tujuan penantian akan Mesias yang sejati, yaitu pada diri Yesus. Teladan Yohanes ini sangat penting bagi kita, dan kita akan sangat berguna dan saling membantu untuk tumbuh berkembang dalam hidup kita. Dalam kehidupan, pasti masing-masing kita mempunyai godaan dan kesempatan untuk menyombongkan diri atas prestasi ataupun atas apa yang kita miliki. Namun seperti Yohanes Pembaptis, kita dipanggil untuk menunjukkan jalan pada setiap orang agar dapat berjumpa dengan Yesus, yakni jalan kasih dan kerendahan hati. Saudara-saudari yang terkasih, pribadi utama yang harus kita teladani tentu saja Yesus sendiri. Ia yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasih, yang mencintai siapapun yang percaya dan datang kepadanya, bahkan orang berdosa sekalipun. Ia yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan anak muda di Nain yang sudah mati. Yesus hendak menunjukkan bahwa apa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis terpenuhi secara sempurna di dalam dirinya. Yesus yang selalu berkeliling mewartakan kabar gembira, setia dalam berbuat baik. Maka saudara-saudari yang terkasih, hendaklah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga menjadi pribadi yang selalu rendah hati. Kembali kita berefleksi, melihat kembali perjalanan hidup kita sepanjang hari tadi. Apakah saya, saudara-saudari terkasih, sudah menjadi orang yang rendah hati? Ataukah malah sebaliknya, kita menjadi orang yang sombong karena kelebihan yang kita miliki? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.